sangat ironis, tepat di hari pahlawan, OJK merilis banyak sekali yang terjerat pinjaman online adalah guru yang notabene merupakan pahlawan tanda jasa. Ternyata banyak sekali guru yang bisa dikatakan belum makmur. Penghasilannya dia mengajar, memberikan ilmu, mendharma baktikan ilmunya belum sebanding dengan apa yang diterimanya. Mungkin kalau gurunya ASN sudah mulai bagus sekali ya, tetapi manakala guru atau dosen mungkin gajinya belum layak. Kadang-kadang banyak guru ataupun dosen yang menggantungkan pada selain gaji juga sertifikasi, tunjangan sertifikasi. Ternyata begitu dijaga leset. Mungkin lebih dari itu. Gajinya ditahan karena tidak memenuhi persyaratan sertifikasi. Kalau dosen SKS-nya yang disyaratkan tidak terpenuhi, kalau guru jamnya mengajar juga tidak terpenuhi. Kenapa bisa tidak terpenuhi? Karena siswanya sedikit. Kalau siswanya sedikit, maka guru jadwal harus dibagi ke guru yang ada. Mengurangi guru atau dosen, maka akan mengurangi rasio. Kalau rasionya tidak terpenuhi, yang jadi masalah adalah prodinya. Tidak layak dan akan ditutup. Serba simalakama. Jadi kadang-kadang, maaf kalau anaknya sakit, apalagi yang bisa diandalkan? Ya bisa jadi pinjol, pinjol. Ketika Anda mendaftar ke pinjol, maka beragam resiko banyak sekali menguat. Misalnya banyak pinjol ilegal yang kemudian bisa mengakses nomor kontak di phonebook ponsel Anda, sehingga dia akan mencecar teman-teman Anda, mengintimidasi, sehingga akan jadi masalah. Orang lain bisa tahu banyak. Di sisi lain, debt kolektornya ngomongnya juga kasar, elak, karena dia harus mendapatkan pembayarannya target ya. Jadi bagaimana? Ada beberapa solusi, di antaranya jangan menggunakan pinjol ilegal, apalagi ilegal. Yang memang gampang, ketika Anda mendaftar berapa menit sudah cair, tapi buntutnya itu luar biasa sehingga sulit untuk dilakukan. Dan manakala teman-teman Anda di phonebook jadi korban, malu, resah, dan sebagainya. Ya kalau dari si government, ya memang guru-guru dan dosen harus ditingkatkan kesejahteraannya. Dari sisi swasta, ya memang sekolah harus punya marketing yang baik agar siswanya bertambah. Sekolah swasta dan kampus swasta itu rohnya adalah
siswa. Darah segarnya adalah siswa. Kalau darah segarnya mulai mengental atau menyusut, bagaimana? Tentu akan sulit untuk membayar gaji dosen, membayar karyawan, sehingga tidak ada jalan lain. Kadang-kadang banyak kampus tutup. Ini jadi masalah besar, tutup. Nah kalau sudah tutup, ya sudah, bisa jadi pengangguran terjadi lagi. Maka seharusnya memang banyak pihak di instansi swasta harus bekerja maksimal. Hanya dengan cara itu, maka keuangan-keuangan ini akan bisa dihindari. Semuanya harus bekerja keras. Dan sekali lagi, jangan minjol karena sangat berbahaya. Kalau Anda punya persediaan, tidak apa-apa. Pemerintah dalam hal ini OJK sudah bersikeras memberikan masukan. Harusnya ketika Anda memang terpaksa harus pinjol, maka resource-nya harus jelas. Sekian persen yang boleh dipinjam, karena ketika nanti mencicil angsuran ini, Anda akan punya resource yang cukup, bukan resource kosong. Semoga bermanfaat. Tapi kalau Anda tidak bisa mengendalikan keuangan Anda, ya susah. Besar pasak daripada tiang. Pendapatan Anda berapa, pengeluarannya berapa, susah kan? Jadi mau tidak mau Anda harus berpuasa mengendalikan keuangan, atau Anda harus kreatif menciptakan pendapatan baru untuk mengatasi kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan itu masalah klasik. Siapapun mungkin akan mengalami, bahkan orang kaya pun juga akan begitu. Jangan salah, semakin kaya orang, mungkin utangnya juga akan makin besar. Kenapa? Ya dia digunakan untuk membiayai karyawan-karyawannya, kesejahteraan, tanggungannya makin besar. Jadi Anda jangan, oh enak ya jadi bos, oh belum tentu. Syukurilah apa yang sudah dimiliki, karena dengan begitu Allah akan memberikan lipat gandaannya. Semoga bermanfaat.